Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami puji, kami sembah dan muliakan nama Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami bisa memahami, mengerti dan mengimani kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Keluaran pasal 19 ayat pertama sampai 8. Keluaran pasal 19 ayat pertama sampai 8. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang setia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata setia berarti berpegang teguh pada janji atau pendirian. Setia juga diartikan patuh dan taat. Contoh, bagaimanapun berat tugas yang diberikan kepadanya, dia tetap taat atau patuh untuk mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kesetiaan itu dapat teruji sampai titik akhir. Baik itu kesetiaan kepada sesama manusia, terlebih kesetiaan kepada Tuhan. Contoh, sepasang suami istri yang mengatakan janji pernikahannya di hadapan Tuhan, mereka akan teruji kesetiaannya ketika mereka tetap bersama-sama menjalani bahtera rumah tangga. Kalau di tengah perjalanan mereka berpisah karena perbedaan pendapat, karena perselisihan paham, berarti mereka tidak setia akan janji yang mereka telah ucapkan, baik kepada manusia yang mendengarkannya, terlebih kepada Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita katakan aku setia kepada Tuhan, mungkin ketika berkat-berkat melimpah, kita dapat mengatakannya, "Oh, aku setia kepada Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupanku." Tetapi tak kalah pergumulan, masalah
mulai menghampiri hidup kita, kesetiaan kita kepada Tuhan mulai teruji. Apakah kita mau tetap bertahan dalam iman kita kepada Dia, atau sebaliknya kita meninggalkan Dia? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau belajar tentang kesetiaan kepada Tuhan, kita dapat membaca dan mengingat bagaimana kisah Ayub. Walaupun banyak tantangan, masalah, dan banyak orang yang mengatakan kepada Ayub, tinggalkan saja Tuhan Allahmu. Istrinya sendiri pun mengatakan itu. Tetapi Ayub tetap setia memuji dan menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca saat ini, bagaimana Allah mau menyampaikan pesan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Apa yang mau disampaikan Allah kepada umat Israel, Bapak, Ibu? Allah mengatakan kepada Musa agar umat Israel mengingat bagaimana Allah dapat mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Sehingga Allah ingin mereka tetap mendengarkan, melakukan, dan berpegang teguh kepada perintah dan firman Tuhan, agar mereka menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan apa yang didengarkan oleh Musa ini, apa yang menjadi pesan Allah kepada umat Israel ini, disampaikan Musa kepada tua-tua Israel pada saat itu. Dan mereka menjawab, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengaku, kita berjanji untuk setia kepada Tuhan, tidaklah mudah untuk menjalani praktek kehidupannya. Sama seperti dengan sesama manusia saja pun kita sering ingkar janji, tidak setia, apalagi kepada Tuhan. Ketika kita katakan setia, aku setia kepada Tuhan, Bapak, Ibu, di depan kita banyak hal yang harus kita hadapi. Penderitaan, kesusahan, pergumulan pasti akan kita hadapi. Kesetiaan kita itu akan teruji ketika memang kita dibayang-bayangi dengan banyaknya kesulitan hidup. Kalau kita, Bapak, Ibu, dibayang-bayangi berkat dan mujizat, maka kita akan mudah katakan, aku setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita akan teruji, Bapak, Ibu, ketika pergumulan datang, kita tetap bersyukur, kita tetap datang dan berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan ingin kita setia. Ya, setia, Bapak, Ibu, bukan hanya sekali kita melakukan firman, bukan hanya sekali kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekali kita berpegang kepada firman Tuhan, tetapi setiap saat selama kita hidup, kita harus menaruh kesetiaan kepada Tuhan. Setia. Walaupun dunia menawarkan kemewahan, dunia menawarkan keegoisan, dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita senang. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita siap untuk menolak kebahagiaan dunia. Kita mau berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Kita mau berjalan dan berpegang kepada perintah dan kebenaran firman Tuhan.
Ketika masalah dan cobaan datang, apakah kita tetap setia bersama dengan Tuhan? Contoh, ketika sakit penyakit tidak kunjung sembuh, ada orang yang mencoba kita agar kita pergi ke dukun. Karena kita sudah merasa lelah, bosan berdoa kepada Tuhan, kita percaya kepada kekuatan dunia. Kesetiaan kita tidak lagi ada kepada Tuhan. Itu contoh kecil yang boleh kami berikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita memang setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap puji dan sembah Dia, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Kekuatan dunia tidak mampu memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi Allah yang sumber keselamatan, Allah yang berfirman, akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara setia melakukan firman Tuhan. Banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar setiap saat, apalagi di zaman sekarang, melalui pemberitaan firman Tuhan banyak sudah kita dengarkan. Mari tetaplah setia. Lawanlah dunia, kegelapan dunia, godaan dunia dengan segala kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami tidak mampu dan kami akan gagal. Tetapi Roh Kudus Tuhan yang menolong kami agar kami dimampukan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan selama kami hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.